My beloved kingdom of Macedon was a wonderful place of prosperity and civilization, a hub of culture and a testament of what humans can achieve. We do not cower. We do not panic. Sosok Alexander Agung, nama yang menjadi simbol kehebatan seseorang pemimpin yang visioner. Lahir pada tahun 356 sebelum Masehi di Pella, ibu kota Makedonia. Ia adalah anak Raja Philip II, seseorang penakluk ulung, dan Olympias, seseorang wanita yang ambisius dan penuh dengan keyakinan. Sejak usia mudanya, Alexander sudah menunjukkan bakat yang luar biasa, baik dalam seni, perang, maupun filsafat. Dengan bimbingan Aristoteles, ia tidak hanya mempelajari tentang strategi dan logika saja, tetapi juga dia mempelajari konsep-konsep seperti raid atau keunggulan tertinggi yang menjadi landasan utama pola pikirnya. Dalam buku Alexander the Great, His Life and His Mysterious Death, karya Anthony Everett, diceritakan di sana bagaimana pelatihan mental ini mempersiapkannya untuk bisa memimpin, tidak hanya dengan kekuatan fisik, tetapi juga dengan menggunakan kecerdasan dan moralitas. Alexander the Great juga dikenal sebagai salah satu jenderal terbesar dalam sejarah Eropa karena kejeniusannya dalam strategi perang. Dalam setiap pertempurannya, ia selalu menggunakan inovasi taktik yang seringkali membingungkan para musuh-musuhnya. Salah satu taktik paling terkenal adalah penggunaan Phalanx Phalanx Makedonia atau formasi ketat para prajurit dengan serangan tombak yang panjang atau sarisa yang memadukan pertahanan solid, serangan, dan mematikan. Alexander juga mengintegrasikan formasi ini dengan pasukan kavaleri berkuda yang bergerak sangat cepat yang menciptakan serangan tak terduga yang seringkali mematahkan lini dari pertahanan lawan. Dalam buku The Campaign of Alexander, karya Arian, dijelaskan di sana bagaimana Alexander ini memenangkan pertempuran Gaugamela lawan Darius III dari Persia dengan mengecoh formasi besar musuh dan menyerang titik kelemahan mereka, meskipun jumlah pasukannya itu jauh lebih kecil. Dan secara keseluruhan, Alexander itu memimpin lebih dari 20 pertempuran besar dalam hidupnya, dan ia tidak pernah kalah satu kali pun. Filosofinya dalam perang adalah bahwa keberanian dan kecerdasan dapat mengalahkan segala rintangan. Bahkan ketika menghadapi musuh yang jauh lebih besar dari segi jumlah, dalam buku Alexander the Great, Lesson from History Greatest Empire Builder, karya Bill Yane, disebutkan bahwa Alexander itu selalu mempelajari musuh secara mendalam sebelum ia melakukan penyerangan, memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta memanfaatkan medan perang untuk bisa menjadi keuntungan yang taktis. Filosofi ini tidak hanya berlaku di medan perang, tetapi juga dalam politiknya, di mana ia menaklukkan hati rakyat yang ia perintah dengan memperlakukan mereka secara adil dan menghormati tradisi-tradisi lokal. Namun yang membedakan Alexander dari pemimpin lainnya itu adalah visinya. Ia tidak melihat batas dalam hal geografis ataupun budaya. Baginya, dunia adalah satu kesatuan yang bisa ditaklukkan dan diintegrasikan. Filosofi ini terlihat jelas dalam caranya itu ketika memperlakukan wilayah yang ia taklukkan. Sebagai contoh, setelah mengalahkan kekaisaran Persia, Alexander tidak menghancurkan kebudayaan mereka, tapi sebaliknya, ia malah memeluk dan memadukan tradisi Persia dengan budaya Yunani, yang menciptakan peradaban Helenistik. Dalam buku Leadership, Genius of Alexander the Great, karya Richard E. Gabriel, dijelaskan di sana bahwa kebijaksanaan Alexander the Great itu bukan hanya strategi politik, tetapi juga cerminan keyakinan bahwa keberagaman budaya adalah sebuah kekuatan, bukan sebagai ancaman. Semangat besar ini tercermin dalam gaya kepemimpinannya. Alexander selalu berada di garis depan dalam setiap pertempurannya, yang menunjukkan bahwa seseorang pemimpin itu harus menjadi teladan, bukan hanya pemberi perintah. Ini membuat pasukannya itu memiliki rasa respek dan loyalitas tanpa syarat. Mereka tidak hanya memandang Alexander sebagai sosok pemimpin saja, tetapi juga sebagai sosok yang sangat menginspirasi dan memotivasi mereka untuk bisa melampaui batas kemampuan dari manusia. Jika kita mencari refleksi dari Alexander Agung yang ada di Indonesia, maka sosok Gajah Mada dari Majapahit adalah contoh yang relevan. Dalam buku Gajah Mada, biografi politik Sang Majapahit, karya Slamet Muljana,
Gajah Mada digambarkan sebagai seseorang pemimpin yang mempunyai visi yang besar untuk bisa menyatukan seluruh kawasan Nusantara. Sama seperti Alexander, Gajah Mada juga memiliki kepercayaan bahwa hanya dengan persatuan yang kokoh, sebuah wilayah dapat mencapai kemakmuran bersama. Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada adalah bukti tekadnya untuk mewujudkan visi tersebut. Ia tidak hanya menggunakan kekuatan militer saja, tetapi juga menggunakan diplomasi dan aliansi untuk memperluas pengaruh kerajaan Majapahit. Sama seperti Alexander the Great yang mengintegrasikan budaya Persia ke dalam kekaisarannya. Gajah Mada juga memahami bahwa pentingnya menjaga identitas budaya lokal sambil menciptakan struktur pemerintahan yang kuat dan terpusat tentunya. Dan selain itu, Gajah Mada dan Alexander memiliki kemiripan dalam memandang tantangan sebagai peluang untuk bisa tumbuh. Dalam The Campaign of Alexander, karya Afrian, diceritakan bagaimana Alexander the Great tidak pernah mundur dari tantangan apapun, bahkan ketika ia menghadapi musuh yang jauh lebih besar. Begitupun pula dengan sosok Gajah Mada, yang tidak gentar menghadapi berbagai pemberontakan atau perlawanan dari wilayah-wilayah Nusantara yang enggan tunduk pada kekuasaan kerajaan Majapahit. Pelajaran dari pola pikir penakluk dunia, baik Alexander maupun Gajah Mada, menunjukkan bahwa pola pikir seorang pemimpin harus melampaui sekedar ambisi pribadi. Mereka memahami bahwa keberanian, visi besar dan strategi yang cerdas adalah pondasi utama untuk bisa mencapai hal-hal yang luar biasa. Namun pola pikir seperti ini juga membutuhkan keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan tentunya, antara ekspansi dan stabilitas. Di Indonesia kita melihat refleksi ini dalam diri Gajah Mada yang tidak hanya sekedar menaklukkan, tetapi juga membangun jaringan perdagangan, hubungan diplomatik, dan pemerintahan yang inklusif. Visi ini tercatat dalam sebuah dokumen Negara Kertagama, sebuah karya sastra yang mengabadikan kebesaran Majapahit sebagai pusat dari peradaban Nusantara. Mindset pemimpin abadi, Alexander Agung dan Gajah Mada membuktikan bahwa dunia ditaklukkan bukan hanya dengan pedang saja, tetapi dengan visi besar yang didukung oleh strategi yang cerdas. Mindset mereka mengajarkan kita bahwa keberanian untuk bermimpi besar dikombinasikan dengan pemahaman mendalam tentang manusia dan semua aspek budaya adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang abadi.